Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Ananda Putri dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu teks eksposisi, teks anekdot, dan teks hikayat. Marilah kita bahas materi yang pertama, yaitu teks eksposisi. Materi yang pertama yaitu teks eksposisi. Di sini saya akan membahas pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, struktur teks eksposisi, kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan jenis-jenis teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi yaitu teks eksposisi merupakan sebuah teks atau karangan berupa gagasan, pendapat, dan fakta yang berisi sebuah informasi dan pengetahuan. Teks eksposisi bertujuan untuk memberikan suatu informasi kepada pembaca mengenai suatu hal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi. 1. Bersifat informatif. 2. Bersifat objektif dan netral. 3. Penjelasannya disertai dengan data-data yang faktual. 4. Menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. 5. Menggunakan bahasa yang baku. Struktur teks eksposisi. 1. Tesis bagian pembuka. 2. Argumentasi unsur penjelas yang mendukung tesis. 3. Penegasan ulang, bagian yang menegaskan ulang pendapat di awal. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Menggunakan kata ganti atau pronomina. 2. Banyak menggunakan istilah yang sesuai permasalahan yang dibahas. 3. Menggunakan konjuksi. 4. Menggunakan kata sifat adjektif. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis teks eksposisi. 1. Teks eksposisi definisi. 2. Teks eksposisi klasifikasi. 3. Teks eksposisi proses. 4. Teks eksposisi ilustrasi. 5. Teks eksposisi pertentangan. 6. Teks eksposisi laporan. 7. Teks eksposisi perbandingan. Materi yang kedua yaitu teks anekdot. Yang akan dibahas di teks anekdot adalah pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, kaidah kebahasaan teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Struktur teks anekdot. 1. Abstraksi. 2. Orientasi. 3. Krisis. 4. Reaksi. Dan 5. Koda. Ciri-ciri teks anekdot. 1. Berupa teks yang mendekati perumpamaan. 2. Menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. 3. Memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. 4. Terselip kritikan atau juga tujuan. Kaidah teks anekdot. 1. Memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. 2. Menulis sesuai dengan struktur, yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. 3. Menyatakan peristiwa serta bagian peristiwa menggunakan konjuksi. 4. Memakai kata keterangan waktu lampau. 5. Memakai kata predikat atau kata kerja. 6. Memakai kalimat yang berbau perintah. 7. Dibuat secara berurut atau kronologis. Materi yang ketiga yaitu teks hikayat. Yang akan dibahas yaitu pengertian teks hikayat, fungsi teks hikayat, ciri-ciri teks hikayat, unsur-unsur teks hikayat, dan jenis-jenis teks hikayat. Pengertian teks hikayat adalah hikayat merupakan sebuah karangan sastra yang berbentuk prosa, biasanya menggunakan bahasa Melayu yang berisi tentang sebuah cerita, kisah, dan dongeng. Fungsi teks hikayat adalah 1. Untuk membangkitkan semangat. 2. Sebagai pelipur lara atau penghibur. 3. Atau bahkan sekedar untuk meramaikan acara atau pesta. Ciri-ciri teks hikayat. 1. Anonim, pengarang tidak diketahui. 2. Istana sentris, menceritakan seorang tokoh yang tinggal di istana atau kerajaan.
3. Bersifat statis, tidak terjadi perubahan pada kisahnya meski diceritakan secara turun-temurun. 4. Bersifat komunal, artinya kisah seluruh rakyat atau masyarakat. 5. Bersifat tradisional. 6. Bersifat didiktis, bersifat tentang pendidikan. 7. Magis, membaca masuk di dunia khayal. 8. Prologis atau kemustahilan, yakni bisa diterima akal. Unsur-unsur teks hikayat: 1. Tema, 2. Latar, 3. Alur, 4. Amanat, 5. Tokoh, 6. Penokohan, dan 7. Sudut pandang. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis teks hikayat. 1. Jenis hikayat berdasarkan isi, yaitu cerita rakyat, cerita Islam, sejarah dan biografi, dan cerita dari Jawa. 2. Jenis hikayat berdasarkan asal. 1. Melayu, 2. Hikayat Hang Tua, bercampur unsur Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.